berkuasa memberi dan mengambil. Ini ada di dalam ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini tidak berarti bahwa Ayub ingin kembali ke kandungan ibunya. Tidak berarti seperti itu. Gaya bahasa yang dipakai untuk menunjukkan bahwa Ayub datang ke dalam dunia dengan tidak membawa apa-apa. Dan ketika dia nanti akan pulang kembali ke surga, kembali kepada penciptanya, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang dapat dia bawa. Nah, ini ayat ini sejajar dengan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluarnya. Begitu. Jadi Ayub sadar segala sesuatu yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah titipan dari Allah semata-mata. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang akan dia bawa ketika dia meninggalkan dunia ini. Itulah sebabnya Ayub mempunyai keyakinan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Hatinya tidak terpikat kepada hartanya. Hatinya tidak terikat kepada anak-anaknya. Hatinya tidak terikat dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Mengomentari Ayub pasal 1 ayat 21. Adam Clarke, dia berkata demikian. Aku tidak mempunyai milik duniawi pada saat aku datang ke dalam dunia ini. Aku tidak bisa mempunyai lebih sedikit pada waktu meninggalkannya. Apa yang aku miliki Tuhan yang memberikannya. Karena hal itu merupakan pemberian cuma-cuma. Maka ia mempunyai hak untuk mengambilnya kembali pada waktu ia menghendakinya. Dan aku harus berterima kasih kepadanya untuk waktu yang ia izinkan bagiku untuk menikmati pemberian ini. Wah, luar biasa. Adam Clarke berusaha untuk mengerti situasi Ayub. Berusaha untuk memahami jalan pikiran Ayub. Dan tepat sekali. Karena Ayub juga menyadari segala sesuatu yang dia miliki di dunia ini tidak akan dia bawa pulang. Segala sesuatu yang dia miliki adalah titipan daripada Tuhan. Dan dia cukup bersyukur untuk menikmati karunia Tuhan yang dia terima selama di dunia ini. Hatinya sekali lagi tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya. Jadi Ayub di sini menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berkuasa memberi dan Tuhan berkuasa untuk mengambilnya. Saat orang yang saudara kasih, entah suami, istri, anak-anak, orang tua, diambil dari saudara. Bisakah kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat harta yang saudara miliki, kendaraan yang saudara miliki, rumah yang saudara miliki, uang yang saudara miliki, terenggut dari saudara apapun caranya, bisakah kita berkata sama seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita cukup bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita menikmati berkat-berkatnya. Tapi kalau Tuhan mengambilnya, janganlah hati kita menjadi kecewa. Karena segala sesuatu pemberian daripada Tuhan dan Tuhan berkuasa untuk mengambilnya. Bapak Ibu Saudara, saya melatih mentalitas yang seperti ini. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara mengerti
pengalaman hidup saya. Bagaimana Tuhan mengizinkan mobil yang saya punyai, motor yang saya punyai, handphone yang saya punyai, laptop yang saya miliki diambil dari saya. Saya mencoba menata hati saya untuk saya tidak terlalu kecewa dengan barang-barang duniawi itu. Saya tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan berkuasa memberi dan berkuasa untuk mengambilnya. Sehingga saya tidak kehilangan sukacita. Saya tidak kehilangan kebahagiaan meskipun hal-hal itu diambil dari diri saya. Bapak Ibu Saudara, dalam segala sesuatu kita harus menyadari bahwa Allah berkuasa untuk memberi dan Allah berkuasa untuk mengambilnya kembali.